Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim magang PT Pacific Indopalet Industries akan mempresentasikan tentang alur proses pengolahan CPO dari proses pengangkutan sampai proses di mana pada tahap di tempat laboratorium atau quality control. Sebelum itu kami akan memberikan profil perusahaan mengenai PT Pacific Indopalet Industries. PT Pacific Indopalet Industries adalah perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman asik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Junetto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang penanaman modal asing. Persetujuan atas berdirinya perusahaan dari Republik Indonesia diperoleh berdasarkan surat Menteri Penggerak Dana Industri Investasi. Perusahaan ini bergerak di bidang usaha pengemasan minyak yang telah memproduksi sejak November 1998 lalu. PT Pacific Indopalet Industries ini merupakan sebuah perusahaan bergerak di bidang industri pengolahan kelapa sawit menjadi minyak goreng. Sebelum menjadi minyak goreng, CPO terlebih dahulu diproses melalui tahap refinery atau pemurnian dan fraksinasi atau pemisahan. Refinery merupakan proses pemurnian minyak dari kotoran-kotoran yang berupa serabut atau garam yang ada pada semua jenis minyak sawit. Sedangkan fraksinasi yaitu pemisahan dari SBDPO menghasilkan fraksinasi padat menjadi fraksinasi cair. Ini grup CPO yang diambil dari luar. Setelah itu masuk ke dalam proses penimbangan atau weight break atau gate. Setelah dari penimbangan lalu dilakukan proses pengambilan sampling yang biasa diambil dari pihak quality control atau laboratorium dengan sebutan sample boy. Sample boy bertugas sebagai pengambilan sampel CPO. Untuk teman-teman ketahui, tidak hanya CPO yang hanya diambil, tetapi ada dua sampel lagi, yaitu bleaching dan cangkang. Guna dari cangkang itu sebagai bahan bakar boiler, sedangkan bleaching sebagai bahan pemucat daripada CPO. Setelah diambil sampling pada truk, maka dilakukan pengujian di dalam laboratorium dengan parameter FFA, moisture, AV atau iodine value, dan Dobby. Kami di sini hanya menguji dua parameter, yaitu parameter FA dan moisture. Parameter FA dilakukan dengan cara yaitu menimbang CPO yang telah diambil tadi sebanyak 5 gram. Sebanyak 5 gram. Setelah itu dengan menggunakan Erlenmeyer di dalam kaca analitik. Setelah itu dipanaskan di atas kotak dengan temperatur 150 derajat Celcius sampai homogen. Setelah itu dicampurkan dengan larutan isopropyl sulfat alkohol atau larutan IPA dan indikator PP sebanyak 3 tetes. Setelah itu lakukan proses filtrasi dengan menggunakan buret digital yang berisikan KOH yang telah distandarisasikan dengan normalitas 0,1 atau 0,0990. Setelah dilakukannya proses filtrasi, maka dihasilkan berat sampel dan volume filtrasi. Setelah itu selain FFA dan juga pengujian moisture. Pengujian moisture dilakukan dengan cara melihat atau menimbang, memasukkan CPO ke dalam gelas beker dan dipanaskan di atas konten. Apabila terjadi penggelembungan pada CPO, maka dapat mencurigakan bahwa CPO tersebut mengalami kadar air yang berlebih.
bisa dikatakan bahwa CPU tersebut telah terjadi ospek atau kualitasnya kurang bagus. Nilai manajemen atau perolehan pada CPU yang baik, yang bagus, yaitu diperoleh nilai kurang dari 5. Inspek. Kalau ospeknya ini FFA ya. Kalau ospeknya itu lebih di atas dari 5. Kalau pengujian moisture, apabila terjadi penggelembungan atau berduit, maka dilakukan proses penurunan kadar air pada CPU tersebut dengan cara menimbang cawan besi kosong di dalam racaan leakage. Setelah itu dimasukkan CPU ke dalam cawan besi tersebut sebanyak 5 gram. Setelah itu masukkan cawan besi tersebut dan CPU ke dalam oven selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit dengan temperatur 130 derajat Celcius. Setelah 30 menit baru dimasukkan ke dalam alat yang bernama desikator guna untuk mendinginkan CPU dan cawan besi tersebut. Setelah itu baru timbang kembali ke dalam racaan leakage. Maka dihasilkanlah berat sampel yang timbang tadi, langsung masukkan ke dalam ingus. Setelah dilakukan pengecekan FFA dan moisture, maka CPU sudah bisa dikatakan lulus, atau apabila terjadi ospek maka dapat diperiksa kembali atau dipulangkan ke tempat asalnya kembali. Setelah itu dirilis ke tank farm. Ini tadi rilis tank farm. Di mana di sini tempat terjadinya pembongkaran. Setelah itu disimpan ke dalam tanki timbun untuk penyimpanan sementara. Sampai situlah awalnya. Yang inspek moisturnya peroleh nilai kurang dari yang bagus ya, kurang dari 0,5, sedangkan yang ospek atau yang tidak bagus lebih dari 0,5. Sekian penjelasan dari kami. Kurang